Segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pengisi podcast hari ini. Selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore warahmatullahi juga. wabarakatuh. Selamat sore juga Mbak Vivi. Oke, kami dari kelompok 4 ya. Ini sudah ada Jusfian Vito, Royan Endul Hakim, Nadia Sukma, Restu Trismantoro, Novalistia, Rio Riandika, Jessica Angelina, dan saya Vivi Novitasari. Baik, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan pada semester 2 ini, kami dari sudah sepakat untuk isu terorisme akan kami kaitkan dengan hak asasi manusia. Nah, gini teman-teman, sekitar 1-2 bulan yang lalu ada kejadian penembakan yang dilakukan oleh terduga teroris di Mabes Polri. Video adegan adu senjata antara pelaku dan anggota kepolisian sempat viral nih teman-teman. Pelaku sempat menembakkan setidaknya 6 peluru sampai akhirnya pelaku tewas ditembak oleh polisi di Mabes Polri tersebut. Nah, kemudian nih, habis itu ada pengeboman di Gereja Katedral Makassar pada tanggal 28 Maret 2021. Sekitar 20 orang luka-luka tuh. Ada 2 orang yang diduga melakukan bom bunuh diri dan meninggal di tempat. Investigasi terhadap kejadian pengeboman tersebut terus berlanjut. Pada malam hari, tanggal 28 Maret, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa pelaku berasal dari kelompok Jamaah Ansarut Daulah atau JAD yang terlibat dalam pengeboman terhadap sebuah katedral di Jolo, Filipina. Wah, kalau menurut aku itu terorisme sih. Lah, emang teroris itu apa? Terus apa sih bisa bikin seorang ngelakuin tindakan kayak gitu? Jadi, secara garis besar, terorisme itu perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek yang bersifat strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, publik, atau gangguan keamanan. Nah, iya benar tuh. Terus kalau soal kenapa sih seseorang itu bisa ngelakuin itu, ya karena ideologi-ideologi dan paham terorisme ini bisa dibilang kuat dan fleksibel, bisa nggak mandang umur, profesi, ataupun status sosial gitu. Wah, bahaya juga ya ideologi dan paham teroris ini. Iya, bener tuh. Bahaya ideologi dan paham teroris tuh. Aku nih ya, pernah dengar di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Jadi waktu itu narasumbernya itu Pak Sofyan Sauri. Nah, beliau ini adalah polisi yang terpersuasi oleh paham terorisme. Lalu beliau menjadi teroris juga. Nah, beliau ini pernah bicara kalau ASN atau aparatur sipil negara pun banyak yang terlibat dalam terorisme ini. Misalnya nih ada Pak Subagio sebagai Kopassus yang terlibat dalam kelompok MIT atau Mujahidin Indonesia Timur. Kemudian ada lagi Yuli Karsono yang menembak polisi di Kebumen dan Purworejo. 4 polisi ditembak mati saat itu. Kemudian ada anggota Poluan, Bribda Nesti dan Bribda Rini ini juga terpapar dan siap jadi bom bunuh diri, namun tertangkap di Surabaya dan di Jogja. Ngeri gak tuh? Aparat semua loh. Ngeri banget gak sih? Ngeri banget semua. Iya, dan juga teroris ini nggak mikirin ya hak asasi orang lain. Ya kan banyak gitu ya pasal-pasal tentang HAM mulai dari pasal 27 sampai pasal 30 Undang-Undang 1945. Nah, ada salah satu contoh pasal nih, pasal 28A, kalau nggak salah tuh bunyinya kayak gini. Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kalau kayak gini sih, menghilangkan HAM orang lain nggak sih? Padahal, HAM itu anugerah yang melekat secara alami pada setiap individunya, yang tidak bisa dikurangi, apalagi tidak bisa dihilangkan. Tapi kalau menurutku sih, teroris sudah nggak mandang HAM gitu, bukan persoalan lagi bagi teroris. Karena ya
emang paham-paham dan ideologinya teroris itu kuat dan bisa menyasar kemana saja. Ya memang sih tidak bisa disalahkan jika teroris dikaitkan dengan persoalan hak asasi manusia. Karena akibat terorisme, banyak kepentingan umat manusia yang dikobarkan. Rakyat yang tidak bersalah dijadikan ongkos kebiadaban dan kedamaian hidup antar umat manusia jelas-jelas dipertaruhkan. Apa aja sih hukuman untuk teroris? UU nomor 15 tahun 2003, contoh UU nomor 1 tahun 2002. Tindak pidana terorisme pasal 6. Memang ada ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Tapi nyatanya terorisme masih tetap ada. Ada nggak sih satu cara atau seenggaknya kita bisa mencegah atau mengatasi terjadinya terorisme? Menurutku ada sih cara mencegahnya dengan cara mengamati perilaku yang mencurigakan. Hubungi pihak berwenang apabila kita melihat adanya orang yang menyimpan senjata tajam, bahan kimia, barang lain yang dapat membahayakan keselamatan orang lain dalam jumlah yang besar. Dan juga orang yang berusaha mendapatkan informasi tentang keamanan fasilitas yang dilindungi sistem, baik lewat telepon maupun secara langsung. Pahami juga berbagai bentuk ekstremisme dengan meningkatkan kepekaan kita pada tindakan yang dapat berujung pada tindakan terorisme. Aku mau nambahin nih, bisa juga dengan cara mewaspadai perubahan sikap mendadak pada orang-orang terdekat kita yang mengidentifikasikan terjadinya terorisme. Lalu mendukung organisasi yang berusaha melawan kemiskinan global untuk meminimalisir terjadinya terorisme. Dan pahami indeks terorisme di Indonesia. Pahami baik-baik informasi dan sebarkan kepada orang-orang terdekat kita untuk membantu mereka mengerti ancaman terorisme yang mungkin terjadi di Indonesia. Dengan podcast kita hari ini mengenai materi dan isu tentang terorisme dan hak asasi manusia, semoga bisa memberikan pengetahuan baru ya buat teman-teman semua. Dan ingat, jangan sampai kita terdoktrin oleh paham dan ideologi terorisme ini ya. Terima kasih buat teman-teman pengisi podcast kita hari ini. Semoga sehat selalu. Dan jangan lupa perkuat rasa nasionalisme kita, oke? Oke. Siap. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali Mbak Vivi. Terima kasih teman-teman semuanya. Bye.